Saat ini, secara global artinya negara-negara dimanapun berada, salah satunya Indonesia, sedang menghadapi masalah yang terkait dengan pertanian. Tidak hanya pertanian saja, melainkan dengan lingkungan, masyarakat, sumber daya, dan juga perubahan iklim. Seperti yang kita tahu bahwasanya perubahan iklim menjadi salah satu faktor penyebab kelangkaan pangan yang terjadi di Indonesia saat ini. Selain perubahan iklim, masih banyak faktor lainnya yang dapat memicu terjadinya krisis pangan di Indonesia. Apabila hal ini terus-menerus dibiarkan tanpa adanya solusi, maka akan terjadi tingkat kematian yang tinggi pada suatu negara. Perkenalkan, kami dari Universitas Jember, Fakultas Pertanian, mata praktikum dasar-dasar penyuluhan pertanian dari kelompok 3. Hai, saya Muhammad Syaifuddin Irsyad dengan NIM akhir 1019 dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Fatinus Sulfatus Maturahma dengan NIM 21150109053. Perkenalkan, saya Ali Keziananta, NIM 21151091072 dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Syarul Syafa, NIM 21150901013. Perkenalkan, nama saya Maulidia Trisismintan Lias dengan NIM 211510901017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafni, NIM akhir 1025. Adapun 4 isu global yang mulai terjadi di Indonesia, yakni yang pertama ialah ada dari pada sektor pertanian, di mana pada pertanian pangan adanya penurunan luas area pertanian serta penurunan dari produksi pertanian pangan. Kemudian yang kedua adalah lingkungan, di mana penurunan kualitas hidup mikroorganisme serta adanya lahan hijau. Yang ketiga ialah permasalahan yang terjadi di masyarakat, di mana tadi telah dijelaskan bahwa isu pertanian yakni penurunan kualitas dari produksi pangan tentunya akan berakibat fatal terhadap kualitas hidup masyarakat sendiri. Dan yang terakhir ialah isu global mengenai sumber daya alam, yakni air bersih. Seperti yang kita ketahui dan kita dapati selama ini, khususnya pada kota-kota besar, ialah sumber daya air bersih yang sangat sulit. Setelah dari permasalahan-permasalahan isu yang telah saya sebutkan tadi, guna mengatasi serta meminimalisir terjadinya krisis pangan ini, dibuatlah sebuah gagasan yang nantinya akan memberi perubahan serta memberi dampak besar bagi masyarakat Indonesia sendiri. Gagasan tersebut berisi mengenai tentang bagaimana cara untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi. Salah satunya yakni dengan cara pertanian terpadu, di mana sistem pertanian terpadu ini merupakan komponen yang sangat penting serta sentral yang di dalamnya berisi konsep eco-village. Karena di dalam sistem pertanian terpadu, praktek pertanian yang ramah lingkungan sangat dikedepankan. Salah satu syarat dalam pelaksanaan pertanian terpadu ialah harus secara ekologi dapat diterima dan meminimalisir limbah atau yang disebut dengan zero waste. Eco-village juga merupakan salah satu prinsip ekologis. Jadi antara pertanian terpadu dan eco-village ini mempunyai prinsip yang sama. Berikut merupakan gambaran mengenai eco-village. Secara umum, pertanian terpadu merupakan salah satu praktek pertanian yang mengkolaborasikan pengelolaan tanaman, ternak, dan ikan dalam satu kesatuan yang utuh. Dari ketiga usaha tersebut, harus ada atau harus terdapat biomasa. Tanaman yang sudah dibudidayakan tadi menghasilkan produk sampling yang berupa hijauan yang nantinya akan dijadikan sebagai pakan ternak dan juga pakan ikan. Kotoran ternak atau hewan dapat dijadikan sebagai pupuk tanaman dan juga pakan ikan. Yang terakhir adalah kotoran ikan. Kotoran ikan ini nantinya akan dijadikan sebagai pupuk tanaman. Dapat disimpulkan bahwasanya dari ketiga tersebut atau dari ketiga jenis usaha tersebut,
akan menghasilkan sebuah siklus yang nantinya akan berkelanjutan. Setidaknya ada 4 strategi yang terdapat pada sistem pertanian terpadu. Yang pertama ialah meningkatkan variasi sumber pendapatan dari petani. Kemudian yang kedua, menurunkan biaya produksi dengan penggunaan bahan organik dari ternak maupun limbah sisa pertanian yang dapat menyuburkan tanah. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan secara bijak dengan mempertimbangkan aspek konservasi lahan serta tanah. Keempat, yakni yang terakhir, membangun kelembagaan terpadu yang memberikan penyuluhan mengenai hal teknis serta peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. Adapun sistem pertanian terpadu ini dibagi menjadi 5 jenis model yang dapat dibuka. Yang pertama ialah sistem pertanian terpadu berbasis tanaman, sistem pertanian terpadu berbasis ternak, sistem pertanian terpadu berbasis perikanan darat, sistem pertanian terpadu berbasis agroforestry, dan sistem pertanian terpadu berbasis agroindustri. Sistem pertanian terpadu atau integrated farming merupakan sebuah sistem pertanian yang menggabungkan antara beberapa sektor pertanian menjadi satu. Sektor-sektor tersebut diantaranya adalah sektor perkebunan, perikanan, dan juga sektor-sektor lain yang dapat menunjang produktivitas dalam lahan. Nah, untuk skemanya adalah sebagai berikut ini. Kita lihat pada gambar di samping, yaitu terdapat sapi dan ayam sebagai hewan ternak. Sapi dan ayam dipilih sebagai hewan ternak dalam pertanian terpadu karena kemudahan dalam proses budidayanya. Dan sapi dan ternak dapat menghasilkan produk-produk yang sangat bermanfaat sebagai pemenuhan kebutuhan protein. Di antaranya yaitu ada susu, daging, dan telur. Kemudian, sapi dan ayam sebagai hewan ternak juga bisa menghasilkan suatu energi yang kita sebut sebagai fuel atau biogas. Kemudian, sapi dan ayam menghasilkan kotoran yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk atau pembenah tanah. Dalam sistem pertanian terpadu secara umum akan menghasilkan 4 produk. Di antaranya adalah 1. Food sebagai makanan, kemudian feed sebagai pakan ternak, kemudian terdapat fertilizer sebagai dekomposer atau pembenah tanah, dan yang terakhir adalah fuel atau energi sebagai bahan bakar. Di sini saya akan menjelaskan food dan fertilizer. Food merupakan sumber pangan bagi manusia seperti beras, jagung, kedelai, kacang-kacangan, jamur, sayuran, dan lain-lain. Produk peternakan, daging, susu, telur, dan lain-lain. Produk budidaya ikan air tawar seperti lele, mujair, nila, gurami, dan lain-lain. Dan hasil perkebunan seperti salak, pisang, kayu manis, sirsat, dan lain-lain. Fertilizer merupakan sisa produk pertanian melalui proses dekomposer maupun pirolisis akan menghasilkan pupuk kompos atau organic fertilizer dengan berbagai kandungan unsur hara dan si organik yang relatif tinggi. Bio atau organic fertilizer bukan hanya sebagai penyubur tetapi juga sebagai perawat tanah atau soil conditioner yang dari sisi keekonomian maupun karakter hasil produknya tidak kalah dengan pupuk buatan atau anorganic fertilizer. Bahkan pada kondisi tertentu akan dihasilkan biopestisida atau dari asap cair yang dihasilkan pada proses pirolisis gasifikasi yang dimanfaatkan sebagai pengawet alami makanan biopreservatif. Sistem pertanian F2, feed, pakan ternak termasuk di dalamnya ruminsia, sapi, kerbau, kambing, kelinci, ternak unggas, ayam, itik, entok, angsa, burung, dan lain-lain. Pakan ikan budidaya air tawar, ikan hias dan ikan konsumsi dari budidaya tanaman. Padi akan dihasilkan produk utama, beras, dan produk sampingan bekatul, sekam padi. Jerami dan gaul, semua produk sampingan beberapa proses lanjut masih mempunyai kegunaan dan nilai ekonomis yang layak kelola. Jerami dan malai kosong gaul dapat disimpan sebagai bahan pakan kering. Untuk ternak ruminansia atau dibuat sebagai makanan hijau fermentasi, sedangkan bekatul sudah tidak asing lagi sebagai bahan pencampur pakan ternak ruminansia, unggas, dan ikan.
Pakan ternak ini berupa pakan hijauan dari tanaman bakar azolla dan eceng gendong. F3 atau fuel. Nah, fuel ini akan menghasilkan berbagai macam jenis energi, salah satunya energi panas atau biogas. Nah, hasil akhir dari biogas ini merupakan biofertilizer, yaitu berupa pupuk. Nah, berupa pupuknya ini merupakan pupuk organik cair maupun kompos. Sekam padi dapat dikonversi menjadi sebuah energi melalui pembakaran langsung maupun gasifikasi, dan akan menghasilkan sebuah abu. Nah, abu ini menjadi sebuah bahan dasar untuk pembuatan pupuk organik ini. Energi sekam padi juga bisa digunakan untuk gas diesel engine yang berupa asap cair, atau biasanya sering kita temui yaitu cuka kayu. Nah, cuka kayu ini digunakan untuk bahan pengawet makanan ataupun pestisida pupuk organik.